Baik, kita mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya terlambat 20 menit dari jadwal yang sudah ditentukan karena adanya kesibukan pribadi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehat walafiat, agar kita bisa beraktivitas sehari-hari, khususnya pada tatap maya terakhir pada malam hari ini di kegiatan PKG PJOK, khususnya diseminasi pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi memberikan ilmu, memberikan wawasan, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya rasa sudah tidak perlu lagi kita belajar mengikuti daripada moderasi yang ada di slide, karena moderasi tentunya intinya adalah refleksi dari bukti karya yang sudah kakak-kakak kerjakan. Sementara dari bukti karya itu sendiri, sampai detik ini saya barusan mengecek sudah hampir masuk semuanya, hanya tersisa 2 teman kita yang belum mengunggah bukti karyanya pada LMS, yaitu Kak Aris dan Kak Gilang Pega. Mudah-mudahan malam ini atau besok pagi bisa segera mengunggahnya. Sebelum kita mulai, kita doa bersama untuk kesehatan, keselamatan, dan keberkahan buat kita semua. Kita langsung saja berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Ini kesepakatan bersama yang sudah banyak kita lalui. Sudah tidak perlu disebutkan. Seperti biasa, agenda kita adalah kalau menurut moderasi, pendahuluan berupa kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, kemudian penyampaian refleksi bukti karya, dan terakhir diskusi dan tanya jawab perbaikan bukti karya. Kita lanjut saja di tujuan pembelajaran. Peserta atau kakak dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Belajar atau PMM, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian refleksi awalnya sudah kemarin ini sebetulnya sudah dihantarkan ketika tatap maya yang terakhir, yaitu waktu tanggal 18 kalau tidak salah, bahwa kakak dapat memilih bukti karya berupa 3 pilihan, yaitu praktik pembelajaran seperti video pembelajaran, kemudian praktik baik berisi seperti rangkuman dari kegiatan PKG ini baik melalui PowerPoint ataupun melalui video, dan tentunya yang terakhir adalah RPP atau modul ajar yang nanti diunggah menjadi bukti karya kakak-kakak. Nah, mengingat kembali kita penyusunan draft bukti karya itu sendiri, bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, di dalam sekolah, serta kendala apa saja yang kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Baik, kita refleksi dulu, silakan. Ada yang bersedia menyampaikan refleksinya mengenai penyusunan bukti karya ini terkait pertanyaan di slide. Yang pertama tentunya, apakah melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajarnya dalam menyusun bukti karya, serta kendala apa saja.
Silakan bagi yang bersedia, Kakak, untuk menyampaikan refleksinya terkait pembuatan bukti karya ini. Tidak ada. The next. Tidak ada kendala, berarti semuanya tidak ada kendala ya. Lancar-lancar saja, mudah-mudah saja. Dan mudah-mudahan draft bukti karyanya memang dikolaborasikan bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajarnya di dalam sekolah atau komunitas belajar sekolah KBS. Kemudian kita next, refleksi bukti karya selanjutnya. Ini ada rubrik validasi yang kemarin sudah terbit, tentunya sudah saya validasi. Sebetulnya kalau boleh jujur, saya mengambil banyak subjektivitasnya, objektivitasnya saya turunkan. Kenapa sih? Karena di tenggat, di deadline dan lain sebagainya sudah sangat mepet dan lain sebagainya, makanya sudah sesuaikan dulu. Yang penting pada intinya kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Contoh misalkan yang mengunggah bukti karya berupa modul ajar, ada beberapa dari kakak-kakak di dalam modul ajar masih belum terdapat misalkan daftar pustaka, bahan bacaan atau bahan ajarnya. Nah itu. Jadi saya sesuaikan sajalah daripada terlalu objektif, direvisi lagi dan lain sebagainya. Kebetulan karena mohon maaf karena saya juga ada kesibukan yang sangat berbentrok dengan kegiatan ini, jadi takutnya tidak ternilai, terlewat masa penilaian malah jadi jadi sebuah negatif, kasarnya gitu, tidak menjadi sebuah kelulusan bagi kakak-kakak. Seperti itu jujur saja, makanya saya sudah sesuaikan saja yang sudah mengunggah. Adapun koreksinya yang saya sebutkan tadi, ketika kita membuat modul ajar, tentunya kita harus mengacu pada 3 poin utama: tujuan pembelajaran, aktivitas, dan juga asesmen. Asesmennya ya tentunya berupa asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana dalam modul asesmen otentik, kalau tidak salah di modul 2.6 itu sudah dijelaskan, sudah dijabarkan bagaimana sih kita membuat rubrik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Rubriknya contohnya sudah ada, tinggal redaksi materi ajar khusus yang di luar. Redaksi umumnya sama saja, tinggal redaksi khusus dari materi ajar tersebut yang tinggal diedit. Nah, itu masih banyak yang terlewat. Ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa yang terlewat, hanya menampilkan penilaian yang dinilai, misalkan sikap, pengetahuan, keterampilan, tanpa memperlihatkan atau tanpa mencantumkan dari rubriknya itu sendiri, dari contoh pertanyaan soalnya untuk asesmen pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan modul ajar. Beda ketika kita bilang RPP. RPP juga sama, harus menampilkan asesmen otentik, menyantumkan dari mulai rubriknya, dari mulai contoh pertanyaannya dan lain sebagainya. Cuman bedanya kalau RPP itu tidak wajib menyertakan seperti bahan bacaan. Kalau daftar pustaka harusnya RPP juga memasukkan. Silakan Kak Wahyu. Silakan Kak untuk sharing. Enggak Kak, kepencet Kak. Oh, kepencet. Oke, kita lanjut dulu ya, kita next. Nah, itu. Nah, adapun untuk yang mengunggah bukti karya berupa video pembelajaran seperti Kak Widi, Kak Luki, dan Kak Arif, mohon bersabar karena memang sistem menyatakan begitu. Itu dari BBGP secara langsung kemarin sudah di-share di grup WA bahwasanya sistem membaca lambat untuk yang video, tidak otomatis atau tidak cepat untuk melakukan penerbitan seperti halnya yang mengunggah modul ajar. Tapi jangan khawatir karena memang itu sebenarnya sudah divalidasi untuk yang video tersebut. Cuman untuk penerbitannya itu mengalami sedikit kendala atau gangguan pada sistem atau server dari
integrasi dari LMS PKG PJOK ini dengan PMM itu sendiri. Jadi insya Allah kalau memang sudah mengunggah pada LMS, insya Allah itu sudah terekam karena memang menunggu terbit untuk hasil validasinya. Itu untuk bukti karya yang menggunakan video pembelajaran. Kemudian menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek yang ada berikut ini. Ini adalah salah satu contoh aspek yang saya lakukan dalam validasi. Yang sudah saya validasi tentunya semuanya sudah sesuai, tidak ada yang belum sesuai. Karena kalau belum sesuai nanti kesimpulannya secara otomatis akan menampilkan belum lulus. Kalau yang sudah sesuai ke 10 aspeknya, maka itu otomatis akan jadi 100% atau lulus. Satu saja aspek itu dikatakan belum selesai, atau belum sesuai, maka itu dinyatakan tidak lulus. Jadi semuanya harus sempurna dari 10 aspek ini, semuanya harus sudah sesuai, maka terjadilah valid atau validasi dan nantinya akan menjadi kesimpulan atau berpredikat lulus. Nah, ini untuk aspek-aspeknya ya, seperti lembar pernyataan tentunya, terus isi karya, menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK, terus isi karya kembali tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian isi karyanya tidak memuat unsur pornografi tentunya. Kemudian tidak memuat unsur ujaran kebencian. Kemudian tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas, ya, semuanya dapat terlihat dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video atau suara dapat terdengar dengan jelas, iya juga. Dan untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit dengan penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Kemudian yang terakhir, untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantumkan daftar pustaka referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, memang untuk karya itu harus ada daftar pustaka referensinya jika memang menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Yang saya yakin modul ajar yang sudah kakak buat memang bukan dari nol buatan sendiri gitu ya, makanya kita harus menghargai karya orang lain. Jika kita memang mencantumkan karya orang lain, maka di daftar pustaka atau referensinya ya kita wajib mencantumkan siapapun itu orangnya. Nah, untuk selanjutnya silakan kita berdiskusi dan tanya jawab. Sebenarnya sudah tidak perlu diskusi dan tanya jawab karena bukti karyanya pun yang sudah unggah, sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa semuanya sudah saya anggap valid, itu yang sudah divalidasi, semuanya dianggap sudah lulus diunggah bukti karya ini. Diskusi dan tanya jawab ini saya harap kakak-kakak silakan, kalau waktunya cukup, sepertinya sih cukup kalau dengan singkat dan padat, silakan saja berikan pesan dan kesannya dalam kegiatan PKG PJOK ini, karena sebelum kakak-kakak menyampaikan pesan dan kesannya, saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya terlebih dahulu sebagai fasilitator PKG PJOK di kelas 9 Kabupaten Karawang ini, di diseminasi bahwa kembali lagi dari awal saya sampaikan, ketika saya belum mengikuti PKG, ketika menjadi peserta, mindset saya adalah sama, belajar atau ngajar sama saja gitu, tidak ada yang berbeda apapun kurikulumnya, yang ngajar PJOK, ngajar olahraga ya gitu-gitu kene gitu. Tapi setelah ikut dalam PKG, saya kembali lagi banyak terdiam, banyak terhentak. Oh ya, ternyata banyak hal yang di luar kemampuan saya yang belum saya ketahui. Kok pembelajaran itu sebenarnya harusnya saya begini, tapi yang kemarin-kemarin kok saya terlalu memaksakan dan lain sebagainya ya. Padahal memang sudah disebutkan, sudah kita kenal dalam kurikulum yang sedang berjalan, kita banyak diberi kefleksibelan gitu. Kita banyak memuat
selalu kita mengingat bahwa minat dan bakat peserta didik agar pembelajarannya memang bermakna, efektif, dan tentunya berpusat pada peserta didik. Nah, itu kesan pertama ikut PKG ternyata memang seperti membangunkan kembali, merefresh kembali ilmu dan wawasan saya terhadap pembelajaran PJOK di lapangan atau di sekolah. Kemudian berangkat dari hal itu, saya perlahan coba praktikkan kembali sesuai dengan apa yang saya dalami di PKG, mulai dari modul pertama, dari refleksi, dari aset, pemetaan aset, sampai dengan yang terakhir, asesmen otentik, kemudian mencoba masuk ke KBS, yang awalnya KBS itu sebelum PKG memang sudah berjalan, cuman awalnya sebatasnya ikut hadir ketika KBS, ketika ditentukan oleh kepala sekolah, tapi ternyata sekarang bisa memberikan sebuah sebuah pendapat, sebuah gagasan, seperti halnya gagasan yang bisa saya ungkapkan ketika perencanaan pembelajaran berbasis Kombel, yaitu di P5 dan lain sebagainya. Alhamdulillah memang nyambung memang dengan kurikulum, dan akhirnya ya itulah berangkat dari PKG, akhirnya ya pembelajaran yang saya lakukan sekarang baik khusus PJOK maupun seperti P5 memang dapat diterima oleh anak-anak dan juga sekolah pada umumnya. Jadi intinya banyak positifnya kalau dari saya pesan dan kesannya untuk PKG PJOK ini. Nah, barangkali dari kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya terkait PKG PJOK ini. Sudah 3 bulan berjalan, dari bulan September, Oktober, November ini. Silakan Kak, jangan malu-malu. Saya silakan untuk Raisen yang ingin memberikan kesan dan pesan. Kak Ripal, silakan Kak. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kesan-kesannya dalam PKG ini ya Kak ya, selama 3 bulan. Ya, semoga kegiatan PKG PJOK ini berdampak kepada kemajuan pembelajaran PJOK ya khusus, dan bermanfaat untuk guru PJOK. Nah gitu Kak, pokoknya salam kolaborasi. Ya. Terima kasih Kak Ripal, salam kolaborasi. Mudah-mudahan memang sesuai dengan salam kolaborasinya bisa berkolaborasi baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun di forum seperti KKGO dan MGMP ya. Terima kasih Kak Ripal atas kesannya. Kak Luki silakan Kak, next. Silakan Kak. Halo Kak Cecep. Iya, halo, ada. Nah, ada. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Cecep, teman-teman. Izin. Kalau pengalaman saya Kak selama 3 bulan disebut lilanya lila, disebut teka rasanya meniasa tereh gitu Kak Cecep tah. Betul. Banyak Kak ilmu, wah banyak banget, terutama dengan teman-teman guru olahraga yang benar kata Kak Cecep tadi, nusa ukur ngajar dengan kitu-kitu hungkul gening olahraga teh sa hesek kieu gitu tah, serumit inilah ternyata olahraga tuh masih banyak harus yang dipelajari, lain santai di pinggir lapangan gitu tah.
banyaklah dari hal-hal dari urutan mengajar dari A sampai Z-nya tuh yang belum kita pahami. Karena kita ngajar sampai A, dari urutan A sampai E, dari F sampai Z-nya tuh masih banyak yang terlupakan, Kak. Gitu sih kalau menurut saya, Kak. Luar biasa sekali sih dengan adanya PKG ini, semakin menambah ilmu, wawasan kita jadi terbuka, banyak sharing dengan teman-teman yang dulunya kita tidak atau jarang bertemu, akhirnya di PKG ini dipertemukan kembali. Gitu sih Kak Cecep, luar biasa sekali PKG ini, terutama dengan fasilitator yang sudah teman lama di kampus, akhirnya di fasilitator dan menjadi Putus kah suaranya? Putus enggak ya? Iya, menghilang, Kak. Iya. Nggak ada lagi. teman sebaya yang luar biasa, pokoknya malah mantap. Siap, Kak. Baik, Kak. Sudah cukup kalau Ki? Cukup Cek, Cecep, jaringannya luplep, cukup. Iya, betul. Suaranya putus, tapi memang tadi sempat terdengar bahwa emang terima kasih Kak Luki, memang ajang silaturahmi, ajang reuni. Sebenarnya kalau tidak ada program, kegiatan atau apapun itu, kita pasti jarang bertemu ya, apalagi beda kecamatan, beda wilayah, sangat jarang. Bahkan bisa dibilang mustahil gitu kalau kita sengaja saya pengen main ke Kaluki gitu, sengaja sangat bisa dibilang sangat mustahil. Nah, maka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya di bidang keolahragaan, kita ditakdirkan untuk bisa bersilaturahmi, bereuni, dan buktinya kayak memang silaturahmi panjang umur, betul, silaturahmi membawa rezeki, betul gitu. Makanya dengan ikut PKG ini kan sedikitnya kan ada rezeki buat kita semua kemarin ya, khususnya ketika di Luring kemarin ya, alhamdulillah. Maka memang tahapan Luring itu kan paling keren, paling luar biasa menurut saya, karena memang kita bertemu secara langsung gitu ya. Jadi ya memang banyak ininya lah, banyak kesan manisnya memang di PKG PJO ini. Apalagi saya double gitu ya, maksudnya double tuh nyambung, berarti 6 bulan terakhir ini ikut PKG, mulai dari teman-teman yang di sejauh barat, terus turun diseminasi di Kabupaten Karawang khususnya, jadi nyambung 6 bulan, banyak saudara gitu di mana-mana, alhamdulillah. Dan kemarin nggak sengaja juga ketemu dengan teman yang dari Cianjur, karena di awal dari PKG, ternyata nggak nyangka ternyata ada hubungan dekat gitu kita ternyata, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi memang silaturahmi ini banyak membawa manfaat tentunya bagi diri kita sendiri, dan tentunya bagi sekali lagi upgrade ilmu kita di bidang kita, yaitu sebagai guru PJOK atau guru olahraga. Terima kasih Kak Luki. Saya memang agak sebenarnya senang gitu, dalam hati saya senang mau selesai, tetapi jadi agak melau gitu, bukan drama ya, bukan lebay, jadi agak melau gitu. Manusiawi mungkin ya, manusiawi gitu, karena kita sudah 3 bulan sama-sama belajar lah di sini. Terima kasih sekali lagi Kak. Oke, kita next ya Kak. Kita next siapa selanjutnya yang mau memberikan kesan? Kak Widi, Kak Wahyu, silakan Kak. Barangkali berkenan memberikan kesan dan pesannya selama PKG ini. Maafin di akhir-akhir kurang aktif, cenah Kak Doni. Kak Doni sibuk terus sih. Silakan Kak Widi. Kak Ripal sudah ya tadi ya? Apa memang mau itulah Kak Widi dulu deh. Silakan Kak Widi. Baik, terima kasih Kak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama seperti Kak Rival tadi, Kak Luki juga, seperti yang dirasakan Kak Cecep juga tadi, mungkin kesan-kesannya luar biasa sekali ya ikut PKG ini gitu. Banyak ilmu-ilmu yang luar biasa sekali gitu. Kita sebagai guru PJOK ternyata selama ini yang penting anak bergerak, yang penting anak
kesangan gitu ya kayak, tapi karena mengikuti PJOK ini ya banyaklah ilmu-ilmu yang baru, mungkin juga saya secara pribadi tersadarkan gitu bahwa PJOK itu seperti ini, seperti itu gitu. Jadi lebih mengupdate ilmu lagi gitu dengan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Kita juga sepatutnya ya guru PJOK mengembangkan diri juga gitu. Ya alhamdulillahnya ya rezekinya gitu mungkin kita semua yang ada di sini kepanggil PKG kemarin gitu kan. Alhamdulillah juga saya gitu secara pribadi alhamdulillah nih ketemu rekan-rekannya yang masih kebanyakan satu kecamatan jadi nggak terlalu canggung gitu Kak. Alhamdulillah juga dipertemukan dengan fasilitator Kak Cecep. Ada teman-teman juga. Dede. Iya nih ada ikut nimbrung Kak, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa Kak, silakan. Iya, jadi dipertemukan juga dari rekan-rekan yang kecamatan lain seperti Kak Cecep, kemudian Kak Vega, Kak Rifki, Kak Firman. Wah luar biasa sekali gitu pengalamannya gitu selain mengupdate ilmu menambah pertemanan juga gitu Kak. Jadi lebih luas gitu silaturahminya dengan rekan-rekan guru PJOK yang lain gitu seperti itu. Terus pesan-pesannya ya mungkin kedepannya silaturahminya tetap kita jaga gitu. Kalau kata Kak Doni sih kemarin jangan bubar lah grup PKG-nya, lanjut ke grup CGP katanya kalau Kak Doni daftar. Kita gas katanya sih gitu. Ya mudah-mudahan dalam apapun nanti kegiatannya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi gitu dengan teman-teman semua yang ada di sini gitu. Jadi lebih seru lagi kalau dengan teman-teman ini gitu. Mungkin itu aja Kak kesan dan pesan dari saya. Terima kasih juga untuk Kak Cecep dan teman-teman semua yang sudah mungkin banyak memaklumi, terutama Kak Cecep sebagai fasilitator keterlambatan tugas, kemudian juga ya mungkin saya juga sama kayak Kak Doni kemarin beberapa minggu kurang aktif gitu dalam kegiatan gitu karena tumbang Kak akhirnya selama 3 bulan ini kemarin gitu puncaknya. Gitu aja Kak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama inilah gitu dari saya selama 3 bulan ini. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semua, khususnya juga Kak Cecep gitu. Terima kasih juga udah membimbing saya dan rekan-rekan semuanya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak, kita memang semuanya sama-sama belajar. Sebetulnya bagi saya memang tidak ada tidak ada istilah fasilitator itu. Saya sebagai yang lebih tahu, lebih bisa, atau sebagai guru dari kakak-kakak semua, dari teman-teman semua, karena di awal pun berangkatnya saya ini tidak mendaftar sebagai fasilitator, saya ini peserta. Ketika sudah mau selesai masa saya menjadi peserta seperti kakak, itu ternyata mungkin ada kebijakan atau apapun itu tapi atau sudah direncanakan atau memang tidak tahu. Memang dari BBGP yang sekarang jadi peserta waktu itu tingkat provinsi harus mau menjadi fasilitator diseminasi di tingkat kabupaten gitu. Jadi seperti itulah, secara tidak langsung waktu itu kita harus mau lah gitu, harus bersedia. Walaupun pada awalnya saya pribadi sempat tidak bersedia gitu karena saya tahu akan waktu ketika akan mulai, karena di kedepannya saya akan banyak kegiatan yang sudah saya plan sebelumnya gitu. Nah nanti akan ditambah dengan PKG ini, tapi ternyata dengan diyakinkan juga dan lain sebagainya, tidak munafik juga ada pemasukan yang saya dapatkan dari menjadi fasilitator. Jadi ya udahlah, oke, saya coba aja gitu, walaupun memang awalnya memang tidak yakin. Saya sudah mungkin waktu luring saya sering nongkrong setelah pulang dengan teman-teman di wilayah Telagasari sebagai tuan rumah, ada Kak Rifki mungkin Yaksian. Saya itu waktu awal-awal ikut PKG itu belum bisa seperti Canva, penggunaan Canva. Sudah tahu, kalau tahu mah tahu gitu. Kalau pernah memakai pernah,
tapi belum ahli lah, intinya belum mahir menggunakan seperti Canva dan lain sebagainya gitu. Pas ketika berjalannya PKG dan di akhir-akhir baru tuh ketika sudah mulai edit video, saya dipaksakan untuk belajar itu gitu. Awalnya sama, ada beberapa teman kita juga yang sekarang yang seperti mengunggah tugas hanya melalui Word. Nah, itu saya ketik aja melalui Word. Jadi kan lebih mudah dan sudah terbiasa. Kemudian melalui paling banter melalui PPT, PowerPoint seperti itu di PDF kan. Jadi memang salah satu ininya yaitu jadi upgrade ilmu kita banyak gitu, selain di ke PJOK-nya atau di keolahraganya, juga upgrade di bidang IT-nya emang sangat-sangat jelas terasa bagi saya. Jadi ada batasan fasilitator dan lain sebagainya, saya tidak merasa itu karena memang saya berangkat benar-benar dari pengen belajar gitu di PKG ini, pengen tahu gitu, pengen banyak tahu. Kemudian kalau dari sisi apa namanya sisi banyak memaklumi dan lain sebagainya, nah justru saya itu dapat dari PKG ini. Kan kita sekarang itu memang senantiasa didorong untuk menghilangkan gaya komando kita gitu ya. Nah, disinilah saya coba ketika menjadi fasilitator dan ketika menjadi guru di sekolah, saya sedikit demi sedikit lepaskan tuh gaya komando. Kalau dengan kakak-kakak ya jelas karena sudah dewasa, sudah sama-sama guru, gaya komando saya hilang. Itu benar-benar apa namanya voice choice dan ownership-nya benar-benar. Kakak memilih, contoh yang paling sederhana ya, kakak memilih untuk tidak, mohon maaf bukan menyindir ya, kakak memilih untuk off cam ketika tatap maya itu pilihan. Saya berusaha untuk, oh ini pilihan gitu. Tidak harus saya mau, ayo silakan on cam, wajib on cam dan sebagainya. Ketika saya jadi peserta kan begitu, wajib on cam, seperti ada di kesepakatan, terus wajib ini, wajib itu, sama seperti di kegiatan lain. Kemudian ketika kakak memilih pilihan mengerjakan tugas dengan lain sebagainya dengan gaya ini, gaya itu adalah salah satu choice pilihan kakak. Kemudian suara dari kakak ya banyak, tentunya suara dari kakak, suara di tatap maya secara kolaborasi, suara ketika melakukan pemilihan luring, memilih ini, memilih itu saya berusaha di situ dan terbukti ada ownership-nya, ada rasa memilikinya, walaupun dengan banyak kesibukan dan lain sebagainya, kita semua merasa memiliki kegiatan ini, walaupun dibarengi dengan hal apapun, tetap kita bertahan, tetap kita mengerjakan tugas walaupun terlambat. Nah, saya berusaha untuk belajar berangkat dari peserta PKG yang di tahap itu, di fase itu, saya berusaha terapkan di fasilitator. Makanya di sekolah juga, saya tidak mungkin sekarang kalau anak-anak memang tidak benar-benar tidak mau belajar PJOK atau belajar olahraga, maunya apa, sudah tidak saya paksakan lagi. Secara jujur saya begitu, maksudnya kenapa sih tidak mau, ya saya alihkan aja perannya seperti kita dalam SEM itu ya, silakan mau moto, mau jadi tukang foto, mau jadi tukang syuting video, mau jadi hanya mengamati temannya, menilai temannya, dikasih pilihan itu saja, karena memang benar-benar voice choice dan ownership itu benar-benar mengena dalam hati dan otak saya itu ketika saya ikut PKG ini. Jadi itu garis poin dari saya pribadi. Kalau yang teori-teori atau pendalaman lain itu kan bisa kita buka kembali ya ketika kita lupa. Tapi yang voice choice dan ownership-nya kalau bagi saya pribadi itu jelas-jelas mengena bagi saya pribadi, karena saya merasa dulu waktu sekolah sampai kuliah pun ada beberapa hal yang tidak saya sukai harus saya lakukan gitu ketika belajar baik di sekolah maupun di keluarga. Padahal saya memang benar-benar nggak suka gitu melakukannya gitu. Nah, saya berusaha ke situ, ke arahnya. Mungkin memang anak-anak kita apalagi dengan dewasa ini banyak kemajuan IT, ya lebih memilih hal-hal yang bersifat atau bersinggungan dengan IT. Memang mereka cepat sekali. Contoh dalam kemarin ketika pengaktifan akun belajar peserta didik, semuanya wajib diaktifasi akun belajarnya. Ketika sudah dibagikan, mereka sudah ini, seperti Canva, mereka dalam proyek P5 membuat poster, itu mereka cepat-cepat sekali bisanya. Beda dengan saya secara pribadi itu yang memang sudah malas belajar dan lain sebagainya, mereka itu cepat sekali bisa. Dengan template yang sudah disediakan, mereka bisa edit menjadi karya mereka sendiri, misalkan buat poster dari Canva.
kan ketika login melalui akun belajar kan otomatis semuanya menjadi gratis ya. Itu salah satu contohnya. Jadi terima kasih Kak Widi atas segala perhatian, segala apresiasinya buat saya pribadi dan buat teman-teman yang lain. Nah, sekali lagi kita sama-sama belajar karena berangkat dari memang pengen belajar dan pengen tahu ya dalam perkembangan khususnya di PJOK ini. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Widi terkait itu? Cukup Kak. Terima kasih Kak Widi. Kak Widi mohon izin, apakah sekarang sudah benar-benar sehat, pulih, fit dan lain sebagainya? Alhamdulillah Kak, udah bisa sekolah kemarin hari Senin langsung jadi petugas upacara gitu. Ya, AGN-nya. Cuman yang masih ada sisa-sisa lah sedikit Kak. Ya, alhamdulillah. Udah bisa ngajar, udah bisa semuanya lah. Persiapan K5 juga, gelar karya juga. Mudah-mudahan ya, sebelum PAS atau sudah PAS gelar karyanya? Sudah PAS nanti Kak. Iya, berarti di setelah itu ya pengisian rapot ya? Iya, betul Kak, situ. Amin, mudah-mudahan memang sehat selalu Kak Widi ya. Amin. Makasih berkat doa teman-teman semuanya. Tapi ini kita semua teman-teman nggak sempat ngelamap ya, kita udah janjian dan lain sebagainya. Kalau Ki Karifal sempat ngelamap nggak? Nggak apa-apa Kak, saya takutnya ketularan gitu, karena saya pun jujur ketularan itu Kak. Ketularan dari anak gitu, jadi takut menularkan juga ke teman-teman yang lain. Lagi pancaroba juga Kak, cuaca kurang bagus gitu. Makasih doanya aja. Siap Kak Widi, hampura ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Sekarang itu kakak-kakak, tapi saya yakin kakak sudah tahu sih, yang sedang sakit itu Kak Aris ya Kak Widi ya. Kenapa Kak? Kak Aris sedang sakit, tahu nggak Kak? Oh iya, saya juga kemarin apa Senin ya, saya juga nengok sama Kak Aris juga lagi di infus, tapi di rumah kemarin tuh. Sama sakit juga, saya sembuh, Kak Aris tepar tuh di infus di rumah kemarin teh. Gitu. Kebetulan kan rumahnya di belakang sekolah, jadi sempat nengok kemarin sama ibu-ibu yang lain. Iya, betul. Teman-teman yang lain sudah nengok belum Kak Aris? Harusnya yang satu kecamatan, Kak Luki, Kak Rimpal, misalnya Kak Wahyu dan lain-lain. Apa sudah? Belum Kak Cecep, belum. Tapi kabarnya sudah tahu. Belum sempat. Kabarnya sudah tahu kalau Kak Aris ini sakit. Ya, sudah. Ya, sudah cuman ya belum sempat ke Kak Arisnya Kak Cecep. Ya. Saya itu khusus Kak Aris itu beberapa hari atau minggu sebenarnya tidak rutin gitu ya, tapi terkadang gitu. Saya japri mengingatkan karena Kak Aris itu kita tahu bersama ya, tugasnya banyak yang tertinggal gitu. Hampir setengah perjalanan tugas, 50% sudah masuk, 50%-nya belum. Nah, di sini kan saya coba beberapa momen japri Kak Aris dan lain sebagainya. Nah, terakhir japri itu kemarin hari Minggu kali ya Kak Aris menyampaikan sedang di infus gitu, sedang sakit. Nah, saya juga jadi agak bingung juga sebenarnya. Tidak perlu bingung sih kalau saya berusaha untuk objektif atau katakanlah bahasa kerennya profesional gitu. Ya namanya tugas nggak masuk dari Kak Aris, ya gimana, udah mengingatkan dan lain, berusaha seperti itu gitu. Tapi memang apa sih namanya prinsip atau jiwa saya tidak ke sana gitu. Saya berusaha untuk kok Kak Aris nggak mau gitu ya, nggak mau berprogres dan lain. Kenapa ya kita nggak coba terus up gitu dan lain sebagainya, karena kan kalau dulu istilah sekolah atau kuliah masuk bareng keluar harus bareng katanya gitu ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan saya sebenarnya dalam hati saya di otak saya juga seperti itu, tanda tanyanya besar gitu. Kenapa ya gitu Aris nggak maju-maju lagi gitu semenjak luring gitu si progres tugasnya gitu. Kalau seperti Kak Vega kan kemarin banyak tertinggal jelas karena habis keguguran, harus bed rest selama 1 bulan kurang lebih. Kak Vega setelah bisa beraktivitas, alhamdulillah tuh ngebut sampai semalam saya cek ngebut ya sudah hampir selesai semua, tinggal menyelesaikan bukti karya saja KPG. Nah, kenapa
Pertanyaan saya dalam hati saya, dalam otak saya gitu, Kak Aris kok nggak maju-maju gitu seperti ini, apalagi sekarang keadaannya sakit. Ini benar-benar deadline gitu ya. Kalau tidak salah itu tanggal 29 ya kalau saya tidak salah gitu. Nah, apakah ada yang pernah ngobrol atau bercerita tentang tugas dan lain sebagainya dengan Kak Aris? Saya juga tidak tahu gitu. Entah Kak Ripal, Kak Luki, atau Kak Widi, atau Kak Neneng, siapapun itu gitu. Barangkali ada gitu. Nah, tapi ya mudah-mudahan memang dari 27, 28, 29, 27, 28, 29, 3 hari ke depan mudah-mudahan memang ada apa ya, mujizat mungkin ya, beliau tergerak dan bisa menyelesaikan. Tentunya kalau memang keadaan sedang sakit, tentunya bantuan dari teman-teman semuanya juga diharapkan bisa membantu dari Kak Aris itu gitu. Mudah-mudahan, karena sayang sekali gitulah istilahnya gitu, dikatakan mundur enggak, tapi nanti ketika kelulusan atau keluarnya hasil akhir dinyatakan tidak lulus, kan gimana gitu perasaan kita gitu. Sama seperti kalau dengar teman tidak naik kelas gitu, atau belum belum wisuda ketika kuliah, tertinggal setahun 2 tahun, perasaannya jadi akan semakin gak enak gitu hati kita gitu. Kalau dari saya gitu, tapi ya kita lihat saja kembali lagi kepada Kak Arisnya, apakah memang mau berkolaborasi, mau istilahnya mau bangkit dan maju dan lain sebagainya. Nah itu saja sih. Kemudian next, sambil mengisi waktu-waktu di di refleksi bukti karya ini, sekali lagi ada yang mau menyampaikan? Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu, mungkin ada kesan dan pesan nggak? Kita bergantian menyampaikannya. Siap, Kak, ya baik. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesehatan. Alhamdulillah. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu buat Kak Cecep. Selama 3 bulan ini sudah menjadi fasilitator, jadi teman baik lah istilahnya kepada kami semua. Mungkin hampir sama sih Kak, sama teman-teman yang lain. Dari kegiatan PKG ini menambah ilmu buat saya yang awalnya belum tahu tuh apa itu SEM dan segala macam. Dengan kegiatan PKG ini jadi menambah pengetahuan saya, lebih di-upgrade lagi. Hampir ya, kita tuh hampir sama kayak HP kali ya, butuh di-upgrade. Mungkin bisa dengan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah kita tuh butuh upgrade, jadi masuk terus ilmu yang baru seperti itu. Mungkin saya juga mohon maaf pada teman-teman, mungkin selama 3 bulan ada tingkah laku atau kata yang membuat tidak nyaman, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak. Terima kasih atas kesannya dari Kak Wahyu, dan mudah-mudahan memang di mana siapapun gitu penyelenggaranya, entah dari pusat, entah dari provinsi, entah dari dinas kita sendiri, ada semacam kegiatan kayak gini yang memang senantiasa rutin mengupgrade kompetensi kita sebagai guru PJOK atau guru olahraga ya. Mudah-mudahan kedepannya ada kontinuitas seperti itu. Selanjutnya next, Kak Wahyu, Kak Luki, Kak Ripal, Kak Widi sudah. Ada Kak Arif, silakan barangkali Kak. Kemudian siapa? Kak Dede? Silakan Kak, jika berkenan memberikan kesan dan pesannya. Kemudian ada Kak Firman, Kak Pega juga. Silakan, siapa dulu? Kak Herli. Yuk.
yang ingin memberikan kesan dan kesannya. Kak Rival, silakan Kak. Kak mau nanya ini mah, kalau penilaian fasilitator silakan. gimana ya? Penilaian fasilitator. Iya ada kan Itu ya yang yang kuesioner. Saya dinilai sama teman-teman ya kalau tidak salah ya. Ya udah, A+ semua ini mah, bener nggak, Syekh Luki? Silakan Kak, saya kembalikan. Pokoknya bagi itu tidak mempengaruhi apapun sepertinya ya. Silakan. Saya sudah buka penilaian kakak-kakak tadi, bukti karya juga ada yang kurang sempurna dan lain sebagainya. Saya sudah buka 100 artinya sesuai dengan kriteria kelulusan. Kemudian yang telat juga nilainya tetap masuk. Untuk saya pribadi, jika nanti kakak-kakak memberikan penilaian kinerja untuk fasilitator yang dilakukan oleh peserta PKG, silakan objektif mungkin, silakan, tidak menjadi masalah apapun bagi saya gitu. Karena memang tidak ada tidak mempengaruhi seperti honorarium paling pertama. Tidak mempengaruhi kata ketika ada program lagi dibawa lagi atau enggak menjadi fasilitator. Saya tidak berpikir ke arah sana sama sekali. Kembali lagi saya katakan secara jujur di awal, saya tidak mendaftar menjadi fasilitator di program ini. Saya awalnya peserta, tiba-tiba harus mengisi, harus bersedia gitu. Yang awalnya memang saya sudah tidak bersedia, tapi di detik-detik akhir semuanya bersedia. Kabupaten Karawang memang ketika kuota keluar 225, kalau ada 2 orang yang tidak bersedia saja maka akan kurang pasilnya. Itu dimungkinkan Karawang nanti akan mengambil pasil dari luar Karawang, katanya seperti itu. Kalau memang seperti itu. Jadi waktu itu saya pikir, kenapa saya jadi tertantang kan sebagai orang Karawang gitu. Jadi kita asli Karawang, jadi tertantang daripada orang luar masuk ke Karawang gitu. Ya mending saya dong orang Karawang, guru Karawang gitu yang jadi pasil. Ya, jadi ikut aja. Jadi silakan saja pokoknya. Kayak ini ada komen siapa, Kak Doni 1000, mangga Kak. Jadi tapi jangan sampai kita bermindset gini Kak. Akhir-akhir ini di luar sana saya sebenarnya sudah tahu, cuman saya banyak no comment gitu di teman-teman pasil sih sebenarnya yang ngebahas gitu ya. Kita kan ada 16 orang sekarawang itu kan. Satu orang kan memang dari awal tidak ikut jadi pasil karena alasan pribadi. Saya kalau nggak salah namanya Kak Agung gitu, lupa lagi saya Kak Agung karena memang tidak pernah bareng gitu ketika luringnya, jadi kurang hafal Kak Agung itu dari mana, saya kurang hafal. Intinya dia tidak ikut sebagai pasil dari awal juga karena ada kesibukan individu. Kesini itu ketika usia setelah luring itu banyak tuh cerita, ada dari teman-teman peserta PKG sangat disayangkan, nggak tahu siapa yang mencetuskannya dan lain sebagainya, menilai bahwa kompetensi fasilitator PKG PJOK di Karawang katanya kurang mumpuni dilihat dari segi A, B, C sampai Z. Kata saya balik lagi, kan pasil itu kan memang awalnya tidak mendaftar, kemudian juga garisnya gitulah, ibarat sudah ditakdirkan dan nasibnya menjadi pasil gitu, memfasilitasi teman-teman yang mungkin pertama lebih senior, pertama lebih tinggi jenjang pendidikannya, pertama sudah banyak karya, sudah banyak gelarnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan jadi terbalik misalkannya, memang sudah nasibnya, sudah garisnya seperti itu. Jadi kita berusaha menghormati dan menghargai itu. Jangan kalau memang ada yang mau menyalahkan, walaupun saya harusnya memang tidak perlu gitu, silakan tanyakan ke penyelenggara kegiatan atau program ini seperti BPGP gitu. BPGP kenapa sih rekrutmen pasilnya seperti ini? Nah, silakan tanyakan ke saya. Jangan malah mendiskreditkan si pasil itu gitu. Itu statement yang kalau menurut saya sangat disayangkan, tidak dewasa gitu hal seperti itu gitu. Harusnya kan memang pasil dan peserta itu berkolaborasi. Sekali kalau pasil salah kan boleh diingatkan gitu. Silakan. Kalau pasil memang keluar dari tracknya ketika menyampaikan materi, kita sama-sama mengingatkan kan boleh gitu.
Jadi sama seperti kita guru, kalau ngajar kita lupa, anak-anak mengingatkan kita, ya wajar saja kan jadi seperti itu. Jadi sayang sekali, jadi kakak-kakak khususnya yang kelas 9 itu jangan sampai di luaran bermindset atau pernah mengeluarkan statement yang berbau ke arah sana gitu. Perbedaan terkait pasil A, pasil B, gaya mengajar, cara penyampaian dan lain sebagainya. Jadi memang tidak etis lah hal seperti itu. Kita kan sekali lagi andragogi ya, pembelajaran orang dewasa gitu. Kita sudah punya gaya dan cara masing-masing ketika melakukan penyampaian sebagai fasilitator. Nah, sama seperti kita sebagai guru, kita sudah punya gaya dan ciri karakter masing-masing. Kalau kita bandingkan guru A dan guru B, itu kan tidak etis juga, kita akan merasa tidak enak gitu ya, jangan sampai seperti itu. Terima kasih, memang kalau mau menilai A+, katanya 1000, sangat-sangat terima kasih, karena memang saya tidak merasa, apa ya, nggak pencitraan juga sih, emang tidak merasa hebat, karena emang saya cuma ngajar di kampung gitu, beda-beda dengan guru-guru kota yang dekat dengan orang-orang hebat, pejabat, dinas, seperti Kak Doni gitu kan, banyak ya, kan itu kan hebat gitu. Kalau saya kan di kampung ya cuma ngajar terus orang tua bertani terus santai di rumah, kadang kalau diajak ikut kegiatan di kabupaten males dan lain sebagainya gitu. Kalau awal-awal dulu mah suka diajak dulu di atletik dan lain sebagainya, misalkan jadi panitia misalnya futsal. Secara jujur saya ikut induk organisasi futsal, jadi ingat tuh futsal, terus NPCI itu yang disabilitas, terus triathlon, pernah saya ikut masuk bagannya saja ke pengurus, tapi saya tidak aktif karena emang saya malas di situ, mungkin karena jarak juga ya. Jadi kalau kumpul kan di kota, di Kerawang, saya di Cilamaya 1 jam perjalanan, malas berangkatnya, malas pulangnya. Jadi awal-awalnya pertama-pertamanya ikut, kesininya absen ya, jadinya keluar dengan sendirinya gitu. Nah, seperti itulah saya. Jadi sekali lagi emang sama saja siapapun pasilnya. Yang penting kita memang prinsip awalnya saling menghormati, saling menghargai, kita berkolaborasi, belajar bersama. Jadi ketemu titik temunya, titik tengahnya gitu. Itu saja sih Kak. Terima kasih Kak Ripa. Jadi saya yang banyak berdongeng. Tapi Kak jujur saya mah ngelihat dari pasil-pasil dari kelas 1 sampai kelas 9 yang saya lihat gitu Kak, ya bukan terlalu santai ya, cuman Kak Cecep itu ngertiin posisi-posisi kita lah, nggak harus pakai video, nggak harus apa, jadi kitanya nggak apa ya, tidak tertekan, jadi happy gitu Kak, happy kan lain datang ke kelas kita kan teman makan RTL teh kudu divideokeun cenah dah, itu mah rumit ya gitulah Kak, pokoknya mah the best lah, pokoknya mah terbaik. Setuju. Bener nggak fans? Masih ingat ya waktu luring pada merapat semua ke kelas kita. Tukang SS. Ya, terima kasih. Kak Neneng nih sama Kak Doni. Kak Neneng dulu, silakan Kak Neneng. Tepuk semangat dulu dong. Terwakili udah semuanya. Lagi pilek Tapi nih Kak Neneng nih ya, jujur ya, jadi saya ngasih kesan nih buat Kak Neneng, saya yang ngasih gitu khusus ke Kak Neneng. Kak Neneng katanya lama nggak ngajar, teman-teman lama nggak ngajar, karena saya tahu saya pernah satu bidang sama Kak Neneng ya, satu pekerjaan gitu di luar pendidikan gitu, walaupun sama sih buat tugas negara juga ya Kak Neneng ya gitu, di dinas sosial ya. Kak Neneng lama nggak ngajar, awal ikut PKG riweuh, banyak nanya, banyak ini, banyak itu dan lain-lain. Padahal saya juga merasa nggak banyak tahu gitu ya, tapi hebat banget nih. Kenapa sih saya bilang hebat? Contoh, dari video pertama ke kedua bedanya jauh, penampilannya dan lain sebagainya. Ini jujur nih ya, jujur. Dari video pertama, video di 1.6 atau 2.1 video pertama itu ya, ke video aksi nyata yang kedua itu beda jauh performance-nya. Dari modul ajar yang dikirim udah beda jauh pemahamannya. Jadi emang ada kesan dari saya, emang upgrade-nya benar-benar nih Kak Neneng. Nah, mungkin
Kak Neneng ngerasa apa enggak itu secara ini mudah-mudahan emang terasa lah gitu Kak Neneng. Bahkan KBS Kombel ketika RTL tadi Kak Kak Neneng nih ya udah bisa itu masih nanya padahal itu udah cocok banget, udah bener banget itu si RTL-nya gitu. Jadi Kak Neneng punya gagasan ini ternyata dari kepala sekolah kalau nggak salah menyampaikan, oh iya memang benar itu kan kesimpulan. Kita kan bawa ibaratnya bawa proposal nih. Namanya proposal kan bisa di ACC bisa enggak ya Kak. Proposal kita pembiayaan minta 50 juta, ternyata di ACC 10 juta. Itu kan proposal gitu. Kita bawa tuh proposal ke Kombel, ke KBS, dipresentasiin. Ternyata yang di ACC ada sebagian di ACC, sebagian ada penyesuaian gitu. Berdasarkan musyawarah di Kombel itu yang musyawarah kan intinya menghasilkan mufakat ya dari hasilnya. Nah, karena ini yang langsung paham tuh tulis kesimpulannya. Oh, saya jadi kagum luar biasa kata saya karena ini. Walaupun ya itu awalnya banyak nanya ini dan saya itu bingung jelas sekarang ngajar tuh dan lain sebagainya. Saya ingat waktu pertama tuh lama nggak ngajar dan lain sebagainya. Ya benar kan Neneng? Ngajar mah, Benar nggak? kalau Kesan saya ngajar benar mah nggak, dari Neneng? kalau ngajar mah dari 2015 Kak Cecep. Cuma Oh iya. waktu 2015 ke 2023 nggak fokus gitu, pulang ngajar kerja lagi. Jadi double job dulu waktu jadi honor, Sekarang waktu mau udah jadi fokus ya. honorer. Ngajar doang sekarang mah ya. Oh, udah ngajar dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Bari jeung riweuh ge tatanya wae. Kan aya baturna, Ripal. Kalau Ya, Kak ya. Siap, Neneng Su. nggak seru Baturna si Siap. Firman doang. Siap panutan, Kak siap. Neneng makin seru. Betul, betul. Baturna si Firman doang di Teluk Jambe Barat mah. Mantap. Jujur, gara-gara Kak Neneng jadi tahu tepuk dang 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 ding 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 dung dung dung. Dan itu saya tahu kan Neneng itu tepuk itu dipakai tuh di video aksi nyata. Kak Doni dipakai Kak. Saya bocorin kalau yang Aduh, ulah tepuk dandang dang ding 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 itu tuh waktu saya pelatihan di dinas sosial itu Kak Doni, itu ilmunya itu. Mohon itu Kak, dipakai. dengan putih gini banyak ilmu lah. Nah, Saya jangan aja nggak pernah pakai kayak gitu, paling tepuk semangat. Maaf, udah. Jadi Dan- dulu saya itu sama Kak Cecep itu jadi penyuluh gitu. Nah, muridnya Pendamping. itu ibu-ibu. pendamping. Oh, yang di sebelah distrik ya? Iya, belakang pojok. Ya. Ya, Saya pernah itu. ditawarin. Dulu saya sering ngantor di situ sama Kak Neneng, Kak Don. Mohon. Saya ditawarin sama Hari, Pak. Sama Iya. Pak Hari, cuman enggak. Iya betul gitu Kak. Capek, Nih, capek. Kak Neneng, saya tahu betul Kak Doni pakai tepuk dangding dong. Itu video itu saya juga tahu dengan dari durasinya itu video buat PPG yang diubah judulnya buat PKG. Saya ngerti Kak Doni, Kak Ripal tuh yang seperti itu. Kalau mau saklek mah ini bukan video PKG nih, video PPG, tapi emang programnya berbarengan dan sebenarnya materinya kan sama kan kakak sudah bilang di PPG itu tidak ada orientasi materi, orientasinya kan ada di PKG. Pas kebenaran dari indikator penilaiannya ya emang materi yang diajarkan pada PKG, mulai dari pemetaan aset sampai dengan asesmen otentik itu kan sama. Jadi ya saya anggap pemaklum, wajar gitu, tidak masalah. Bedanya kan di durasi ya, durasinya tidak diedit kan istilahnya gitu ya. Tapi UP aja ada Kak. iya. Soal dan PKG. Tuh Kak Neneng telat merenya udah. Kak Neneng lulus katanya. Belum penilaian ya, piloting 3 ya. Belum. Ya, 23, ini ya, semuanya tanggal lulus, 23. semuanya lulus. Amin. Yang mau tes P3K juga Amin. Kak Luki, semoga lulus. Amin. Lancar. Amin. Ya, jadi Kak Neneng sekali lagi Kak Doni pakai tuh tepuk dangding dong tuh. Atur nuhun Kak Neneng. Ya, Banyak tepuk-tepuk yang lain, cuma waktunya nggak akan cukup. bisa. Boleh nanti di luar ini kayak itu kan di-share kan tepuk-tepuk yang lainnya buat video tutorial. Terima kasih Kak Neneng kolaborasi sama Kak Doni ya. Kesan di akhir-akhir PPG ini. Kemudian next
Kita next ke siapa yang mau selanjutnya menyampaikan ada Kak Dede, Kak Firman, Kak Vega, Kak Herli. Yuk, singkat-singkat saja. Kak Dede ada? Ada Kak. Tadi Oh, lagi di jalan. silakan. Iya, Kak Dede, maaf. Ayo silakan Kak. Kak Dede ini kan salah satu teman kita yang sebenarnya udah up duluan ya, jadi guru penggerak, bahkan jadi apa namanya Kak? Yang kalau gurunya tuh Kak, fasilitatornya apa namanya Kak? Lupa lagi. PP. Oh iya, pengajar praktik PP. Barangkali Kak, mohon maaf kalau memang saya fasilitatornya tidak sesuai harapan seperti PP gitu ya. Sekali lagi, tapi saya berusaha menjadi yang baik lah gitu selama ini. Silakan Kak Dede kesan-pesannya Kak. Oke. Sedikit ya teman-teman untuk Iya. kegiatan PKG PJOK ini. Kita tidak perlu menyoroti hal-hal yang lain Kak Cecep. Semua orang di porsinya masing-masing dan di tempatnya masing-masing. Awal ikut kegiatan PKG PJOK ini awalnya mau ikut yang pertama itu yang bareng Kak Cecep, cuman saya nggak bisa karena masih jadi PP pendamping CGP angkatan 9. Jadi tertolak Double ya di situ. jadinya. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau CGP-nya bisa karena Rizal itu masuk. Nah, Rizal itu masuk di situ, kalau CGP-nya bisa. Ternyata kalau PP-nya nggak bisa gitu kan. Ternyata kita masanya lebih lama, masa kontraknya. Di sini PKB-nya juga lama banget gitu. Kemudian yang kedua, di kesempatan PKG PJOK ini luar biasa ya, seperti pulang ke rumah. Karena sebelumnya saya berkutat di wali kelas sama di manajemen sekolah gitu. Nah, ketika pulang ke PKG PJOK ini seperti oh ini rumah saya dan ini diri saya gitu. Jadi senang banget sih mengikuti PKG PJOK ini dengan berbagai macam dramanya ya, mulai dari daring kemudian luring ke daring lagi, motivasi diri yang turun naik, itu kan luar biasa ya. Tapi bersama dengan teman-teman yang di sini itu masya Allah deh pokoknya. Nah, di PKG PJOK awalnya itu ada yang diincarnya itu sebelumnya udah tahu tentang SEM. Nah, ternyata benar pisan kan ada di sini. Akhirnya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, dan di sini adalah salah satu ajang untuk upgrading diri. Saya sendiri sebagai guru olahraga, karena memang sebelumnya kan wali kelas seperti yang saya sampaikan. Tapi hingga akhirnya, oh sekarang tuh PJOK tuh seperti ini ya ngajarnya gitu. Berbeda sekali ya dengan pengalaman-pengalaman dulu ketika jadi siswa. Mohon maaf ya, bukan merendahkan guru sebelumnya gitu. Ya ada juga guru yang baik, tapi sama-sama kita ketahui bagaimana sih guru PJOK yang ada di gambaran masyarakat gitu kan ya. Bahkan di isu-isu yang dibahas pun sama gitu kan ya. Seperti itu. Jadi intinya pulang ke PKG PJOK ini seperti pulang ke rumah gitu. Dan mendapatkan banyak ilmu dan teman-teman. Adapun pesannya untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa tetap melakukan aksi nyata hasil elaborasi modul yang sudah ada di PKG PJOK ini. Dan untuk kebersamaan kita, pesannya teman-teman, kita tetap jalin komunikasi dan ingat kita dipersaudarakan di sini di PKG PJOK ini. Mari tetap berkolaborasi dan tetap bersapa kabar. Terima kasih Kak Cecep dan teman-teman. Hidup dulu. Ya, sama-sama Kak. Siap Kak. Bentar ya Kak, bentar ada yang tamu ngetok. Lagi nunggu FX ya. Ngetok-ngetok pintu. Kak Neneng lagi nunggu FX ya. Ya, siap. Lanjut Kak. Kak Firman ada? Terima kasih tadi, maaf Kak Dede lupa. Terima kasih untuk kesan-kesannya Kak. Mudah-mudahan memang kita lewat silaturahmi ini terus bisa mengupgrade segala sesuatunya. Kak Firman ada? Cek. Kak Firman. Firman lagi di jalan, Kak. Itu istrinya baru baru udah dirawat kemarin istrinya sakit, diinfus di rumah sakit. Oh iya. Ya udah kita doakan semoga istrinya Kak Firman juga cepat sehat kembali ya. Amin. Kak Gilang Vega ada? Ada Kak Cecep.
Silakan. Kak Gilang mana nih? Kangen nih Kak Gilang. Mohon maaf off cam ya. Ya, mangga Kak, silakan. Kesan dan pesannya tuh apa ya? Kalau di list banyak banget sih ceritanya sebenarnya Kak Cece. Banyak bener kata Kak Dede dengan berbagai dramanya gitu. Terus pengalamannya yang luar biasa, terus teman-teman yang sebenarnya karena mungkin juga sama-sama orang lapangan gitu, jadi nyambungnya cepet gitu. Jadi kita komunikasinya mudah gitu dan nggak ada yang apa sih, maksudnya saling bantu gitu Kak Cecep. Dan alhamdulillah juga fasilitatornya Kak Cecep gitu yang bager pisan gitu Kak Cecep. Saya sebenarnya ketinggalan udah banyak karena ya 2 minggu itu kan memang apa ya, jadi kayaknya perasaan tuh mau mulai gitu kayak gimana gitu. Jadi ngejar gitu. Nah kemarin-kemarin ini emang seminggu ini udah berpikir, aduh nih kalau nggak diselesaikan gimana gitu, karena perjalanannya itu kan ya tinggal berapa persen gitu. Jadi saya selesaikan gitu, mau nggak mau harus saya selesaikan gitu. Makanya tadi kata Kak Cecep ngejar, iya Kak, saya sampai jam 1 jam 2 ngerjain tugasnya gitu supaya nggak ada yang bolong. Terus tadi siang pun juga ada yang masih kurang, tapi saya nanya sama teman-teman, alhamdulillah mereka juga responnya cepat gitu. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, ya bercanda-bercanda, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Tapi ya momen yang paling keren itu menurut saya adalah berbagi sih. Kita bisa ngobrol-ngobrol tapi bisa share gitu, sampai ibarat kata, oh kita tahu nih di Teluk Jambe begini, di KCC di Cilamaya begini gitu. Jadi share-nya itu sih yang menurut saya paling keren gitu. Iya. Itu sih Kak Cecep. Makasih banyak Kak Cecep dan teman-teman. Semoga kita sukses selalu. Amin. Amin. Betul Kak. Memang dari awal kan saya sudah pernah bilang ya, PKG apa sih? PKG itu isinya ngobrol ya, sharingnya gitu, materinya sama, tapi pengalamannya kan beda. Pengalaman di tempat A, tempat B, lingkungan A, lingkungan B beda. Karakteristik peserta didik di pesisir pantai beda dengan karakteristik peserta didik di wilayah pegunungan, di perkotaan, dekat pasar, dekat jalan raya, itu kan beda gitu. Jadi memang paling ininya di sharingnya gitu, di berbagi pengalamannya dari PKG ini ya. Yang KPG katakan tadi saya jadi emang teringat di awal, jadi setuju sekali. Ini salah satu dasar dari PKG ini, kita bisa berkolaborasi, bisa menjadikan sebuah sesuatu yang baru, yang upgrading gitu untuk kita semua. Tentunya dengan dibekali modul-modul yang sudah disediakan dalam PKG ini, disesuaikan dengan tadi karakteristik gitu. Jadi balik lagi, mudah-mudahan emang PKG ini bisa membawa sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita sendiri, bagi peserta didik, dan juga bagi sekolah kita gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Kak PG atas sharingnya Kak. Ya Kak Cecep, satu lagi mohon maaf Kak Cecep, kalau di videonya mungkin saya banyak diem gitu karena kemarin udah dipaksain pokoknya 1 hari harus beres gitu. Jadi nggak banyak gerak gitu ketika kemarin video yang aksi nyata gitu sih Kak Cecep. Mohon maaf Kak Cecep, tapi udah berusaha semaksimal mungkin. Emang kalau kita kan bukan dituntut gurunya yang aktif ya, yang bergerak, kan dituntutnya peserta didiknya yang aktif bergerak, berpusat pada peserta didik. Makanya kita ketika analisis video pembelajaran di luring kan ada apakah banyakkan informasinya atau banyakkan aktivitasnya kan. Kalau sudah kakak kayak saya kemarin dikasih sharing, jadi teringat nih teman saya, teman kuliah saya sekarang lagi PPG piloting 3 atau 3 kalau tidak salah. Dia tidak ikut PKG, dia di Kerawang, kita sama di Kerawang, tidak ikut PKG dan ngasih video ke saya karena dia tahu saya fasilitator PKG dan juga nguji UKIN di PKG. Dia ngasih video,
beda jauh dengan kakak-kakak yang sekarang. Maksudnya masih ada tuh anak itu mempraktikkan dengan aset yang sedikit, contoh lah sebut bolanya sedikit, bergantian, yang lainnya kamu duduk dulu ya, duduk, anak-anak duduk nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, nggak suruh mengamati, nggak suruh jadi apa, berperan apa, enggak. Nah itu kan salah satu perbedaan, mana yang sudah PKG, misalkan mana yang belum PKG. Dia itu sama-sama PPG dengan kakak-kakak, sama piloting 3 misalnya. Tapi dia nggak PKG, kakak PKG. Yang kakak PKG sudah tidak ada lagi anak tuh menunggu. Ayo tunggu misalkan. Nunggunya beda Kak, bukan seperti nunggu main poli bergantian passing, maju mundur, terus dan lain sebagainya, lempar tangkap bergantian, bukan. Itu mah nunggunya nunggu suruh duduk karena asetnya kurang gitu. Bolanya kurang, nggak ada. Bolanya cuma 1-2, siswanya banyak. Jadi prakteknya benar-benar bergantian dan yang lainnya hanya suruh menunggu gitu. Jadi tidak efektif, tidak berpusat pada peserta didik. Nah itu KPG. Jadi kalau KPG menyatakan minta maaf karena sayanya gurunya tidak banyak aktif bergerak, saya rasa tidak masalah. Yang penting memang anaknya berpusat pada peserta, anaknya aktif gitu. Guru mah kalau menurut saya walaupun diam aja berdiri, asal memberikan umpan balik, berinteraksi secara bahasa baik verbal maupun non verbal sudah luar biasa bagi guru. Maka guru sudah merencanakan pembelajaran yang sangat baik gitu. Itu mungkin dari saya Kak, menyikapi tadi KPK minta maaf, jadi tidak perlu minta maaf bagi saya. Sudah keren sih gitu dengan habis dari sakit yang lama gitu ya, yang saya tahu itu bukan hanya sakit secara fisik gitu, jadi psikologisnya juga sakit gitu dari KPK ya. Saya harap KPK sabar gitu dengan keadaan dan bisa akhirnya bisa bangkit lagi gitu, bisa mengejar luar biasa gitu di detik-detik akhir sampai finish. Kalau bagi saya sih mantap, itu luar biasa Kak. Mungkin itu Kak dari saya KPG ya. Terima kasih Kak atas sharingnya, atas kesan dan pesannya. Kak Ripal mau kemana nih? Mungkin satu lagi ya yang belum, sepertinya Kak Herli. Silakan Kak Herli. Baik Kak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syekh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Kepada khususnya ke fasilitator Kak Cecep, terus ke teman-teman rekan guru di PKG ini, banyak ilmu ya yang kita dapatkan, terutama bagaimana kita mengajar sahabat pusat didik. Kalau saya sih sebetulnya kurang pandai untuk ngomong ya, jadi kadang-kadang suka gugup dalam menjelaskan sesuatu, tapi kadang-kadang suka ada di dalam pikiran, terus nggak tersampaikan gitu. Di PKG ini mungkin saya ya yang paling jauh, jadi kurang update gitu dengan rekan-rekan sesama guru. Banyak ya hal yang saya dapatkan ya, terutama nih guru-guru dari kota yang wah luar biasa ya, dari segi kemampuan daya pikirnya, daya nalarnya yang responsif lah menurut saya. Terutama nih Kak Luki nih, terus semuanya lah pada hebat-hebat menurut saya. Saya jadi merasa kayaknya kecil gitu Kak. Semangat kemampuan keilmuan saya. Mungkin pesannya kita bisa dapat bersilaturahmi ya dengan adanya grup ini, mungkin jangan sampai bubar gitu, atau bisa bikin grup baru atau gimana buat menjalin silaturahmi. Mungkin seperti itu aja Kak. Ya, mantap Syekhku. Semangat. Terima kasih. Bubar Syekh, akan bubar nanti jadi grup CGP dan KCP. Terima kasih Kak Herli. Kak, grupnya tidak akan bubar ya, seperti grup di apapun kegiatan aman.
grupnya tetap berlanjut, silakan. Ya saya juga bukan silakan ya, grupnya saya sarankan emang jangan bubar, biarin aja grup, pasti nanti akan ada sebuah diskusi atau sharing, mungkin banyak sepi dan lain sebagainya, tapi ketika mungkin ada kegiatan atau hal lain atau informasi bisa saling berbagi kembali gitu di grup tersebut, di grup PKG ini. Jadi jangan sampai silaturahminya putus gitu. Bisa aja suatu hari saya main ke Teluk Jambe, misalkan capek pengen minum es, mampir ke Kaluki. Saya ke Tirta Jaya pengen minum es kelapa, mampir ke Kak Herli gitu ya. Jadi sama gitu. Kalau Kak Herli itu terlalu terlalu tidak percaya diri atau minder atau merasa inferior gitu. Tadi saya nggak bisa ngomong bahwa itu mah menurut saya bukan ini Kak, ya kita tuh yang penting kan performance atau ngajar gitu ke peserta didik. Dan kakak-kakak di sini semua ketika ngajar tuh nggak ada yang menurut saya dikatakan apa ya, bukan bisa atau tidak bisa sih, maksudnya ya semuanya oke gitu, termasuk Erik. Kakak-kakak ada yang tahu video Kak Herli, video aksi nyatanya, ada yang sudah pernah dikasih lihat sama Kak Herli? Tidak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Saya pelit. Nggak kasih Belum, tahu. belum melihat Emang video aksi nyata dari Kak Herli itu hujan-hujanan Kak, sampai hujan-hujanan. Di akhir-akhir itu kan ya, itu turun hujan, masih dilanjut gitu. Itu Keren Kak Herli. semangat kan waktu itu Kak Herli habis ini Kak meriang karena kemarin habis bikin video kehujanan, ternyata di videonya itu benar hujan-hujanan gitu, asli. Makanya waktu itu silakan Kak istirahat karena emang hujan-hujanan itu benar gitu. Jadi aslinya tidak di stop dulu dan anak-anaknya pun tetap bersemangat gitu. Itu kan berpusat pada peserta didik kena gitu. Jadi emang kalau Kak Herli bilang tadi merasa minder atau tidak percaya diri, sebenarnya itu mah hanya perasaan diri sendiri saja. Ketika orang lain melihat penampilan performa Kak Herli ketika ngajar kepada peserta didik itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya tidak ada yang sekali lagi bukan tidak bisa atau belum bisa, semuanya ngajar mah ya pasti, karena kita memang berawalnya emang dari sarjana pendidikan gitu ya, sama saja. Cuman pembawaan kita kan memang ada yang suka ngomong gitu, ada yang emang suka geraknya doang dan lain sebagainya. Yang nggak nyangka juga sebagai, mungkin kalau dikatakan pembanding tapi jangan dibandingkan gitu ya. Sebagai contoh gitu, bukan pembanding. Kak Firman pendiam di sini, ngajarnya banyak ngomong Kak, banyak memberikan umpan balik, responsif ke peserta didik, banyak memberikan ice breaking. Kak Firman tuh kalau lihat video pembelajarannya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau kita bandingkan, maaf ya, maksudnya dengan tubuh yang agak gemuk dari Kak Firman kan, kalau misalkan mencontohkan program mungkin akan kesulitan ya karena dengan berat badannya. Tapi ditutupi dengan performance, dengan dengan pendekatan ke peserta didik, dengan dengan umpan baliknya, sering sekali ngasih umpan balik ke anak-anak. Jadi anak tuh nggak pernah diem gitu, anak tuh bersemangat mengikuti dengan umpan balik yang dikatakan oleh Kak Firman itu, walaupun tidak dengan mencontohkan, walaupun memang gerakannya juga Kak Firman masih sangat oke, masih sangat bagus gitu, gerakan-gerakan dasar fisiknya gitu, atau gerakan dasar olahraganya gitu. Jadi emang itu karakter Kak, jadi tidak ituan. Kalau soal bicara mah bagi saya ya masih mending sedikit bicara banyak bekerja mungkin ya kalau peribahasa. Tapi emang Kak Herli juga sama, emang kalau dari ngajar sama aja, makan ya udah mahir gitu, keren gitu. Buktinya anak-anak sampai hujan-hujanan bersemangat, tidak ada yang bilang. Bukan karena di video, saya yakin ya. Karena anak-anak yang sadar dan tidak sadar video itu beda Kak. Anak-anak itu walaupun tahu di video, tapi emang seolah-olah tidak sadar video gitu. Mereka itu terus berolahraga walaupun hujan di lapang bola ya, kalau tidak salah ya lapang tanah kan itu lapangannya gitu, bukan lapang investment atau coran gitu. Tapi ya tetap meneruskan gitu sesuai dengan instruksi Kak Herli sebelum bubar tetap belajar gitu normal gitu. Nah itu kan hebat gitu, bisa seperti iya Kak, kan waktu itu emang kita sekolahnya lagi direnov ya, jadi kita beralih ke Buper itu, Bumi Perkemahan Tirta Jaya yang iya. Ya jadi
balik lagi Kak, ya, nggak usah merasa bahkan kalau sombongnya gitu ya, sekali lagi saya kalau sombongnya gitu yang ikut PKG disandingkan dengan yang tidak atau belum ikut PKG, saya yakin akan terasa sangat jauh. Misalkan nggak usah lihat langsung lah, lihat di video pembelajar itu yang saya katakan tadi, teman saya nggak ikut PKG, ya jangan jauh dengan kakak-kakak gitu ketika buat video. Ya kembali lagi kakak kalau mengambil video teman saya itu akan langsung bisa mengamati dan bisa langsung mungkin menilai ya, walaupun tidak menilai, bisa langsung menilai bahwa oh ini anak-anaknya suruh nunggu sih, pasti akan seperti itu kan, terlihat jelas gitu. Anaknya tunggu dulu ya, anak nanti ketika dipanggil baru. Bukan penilaian sifatnya, kalau penilaian mungkin masih wajar ya karena bergantian alat. Kalau penilaian guru kan harus terpaut guru yang menilai. Nah makanya ada self assessment, peer assessment supaya waktu menunggunya tidak terlalu lama. Kalau penilaian dari guru kan pasti harus selalu bergantian tuh, karena guru tidak bisa mengawasi misalkan 30 siswa secara bersamaan, harus satu persatu atau berpasangan. Nah makanya diakali dengan peer assessment, jadi semuanya bisa dinilai secara serentak gitu. Guru dengan tetap mengamati itu sebagai pembanding penilaian. Nah itu mungkin salah satunya Kak dari saya untuk tadi Kak Herli, kesan-kesan Kak Herli lah. Tapi secara umum balik lagi memang udah luar biasa sih, gak harus merasa apa Kak Herli merasa lain dan sebagainya. Datang ke Tirta Jaya. Ayo kalau saya mah ayo, Tirta Jaya itu banyak bandeng Kak Luki. Ayo siap. Tuh siap, ya tinggal agendakan saja. Kalau kita memang ada waktu, kita agendakan sekali-kali kemana gitu, menyambung silaturahmi. Kakak-kakak, ini siapa Kak Doni juga kalau ke dinas mampir ke Sekre ngopi sini. Ya betul, saya pernah mampir Sekre lama dengan Kak Doni waktu itu. Numpang ngopi. Numpang ngudut. Sudah berpatun Kak, kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah hati, ingin masih bersama tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi nih, saya punya pantun. Daun kelor sangatlah lebat, anak nakal ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita sangatlah hebat. Terima kasih buat semuanya teman-teman kakak PKG PJOK ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya robbal alamin. Oh, Kak Rifki belum ya? Ini ada Kak Rifki. Kak Rifki belum ngomong ya. Tapi saya sudah ini. Oke, baik. Kak Rifki sakit oge, baru habis infus. Ya Allah. Tadi ayah di kolam renang ayah tadi. Sakit apa di kolam nih? Sudah sembuh dong. Sudah sembuh. Ya, syukur. Ripal tadi di motor, akhirnya di mobil si Ripal. Udah sembuh. Nama kerja tuh Bang. Oke. Di mana itu, di rumah? Di rumah. Oh, ada yang baru junior. Ya. Berapa itu? Baru pisan? Enggak. Berapa bulan? Baru 7 bulan. Oh, 7 bulan. Berarti waktu kemarin Luri sudah lahir ya? Iya. Nah, ya. Kirain teh baru pisan Kak. Ya udah Kak Ripal hampura pisan kalau misalkan nggak ke ini ya. Mohon maaf sekali kalau kelewat gitu intinya. Sekali lagi kakak-kakak terima kasih, dan untuk bukti karya saya konfirmasi lagi sampai detik ini bahwa tadi tinggal 2 orang lagi, Kak Vega sama Kak Aris. Mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan bukti karyanya, dan yang sudah terbit ya memang sudah selesai Kak. Alhamdulillah gitu, sudah tidak ada lagi tugas dalam PKG. Mungkin yang terakhir itu ya tadi
kuesioner dari BPGP yang tadi kalau tidak salah tanggal 29 mengerjakan kuesionernya. Sudah tinggal nanti menunggu, insya Allah tinggal menunggu kelulusan saja dan menunggu sertifikatnya tentunya. Dan bagi kakak-kakak yang belum selesai, Kak Vega, satu lagi Kak Aris mohon karena tidak hadir juga malam ini, mungkin masih di infus ya, masih atau sudah lepas, belum ada kabar lagi. Mohon diberi motivasi, beri bantuan kalau berkenan gitu, bukan berarti menginikan ya, kalau misalnya Kak Arisnya berkenan dibantu dan lain sebagainya agar bisa mengejar, karena ya sampai tanggal 29 itu berarti memang LMS-nya akan terkunci, kemungkinan sudah tidak bisa mengerjakan lagi dari peserta gitu, di akhir kuesioner. Nah, dari saya itu saja, Kak. Saya udah masuk belum, Kak? Yang bukti karya, Kak, sudah. Oh, ya. Udah ya, kayak Kak Doni sudah. Tinggal nanti saya untuk Kak Doni memang belum divalidasi ya, Kak. Insya Allah nanti malam setelah ini. Siap, Kak. Yang penting udah masuk, Kak. Tenun. Ya, Kak. Ya, sama-sama. Kakak mungkin cukup ya untuk malam ini 1 JP jadi 1 jam pas kalau tidak salah, 1 jam lebih lah. 2 JP juga kurang sih, 1 JP setengah mungkin ya. Tapi memang kebersamaan kita, tatap maya ini adalah akhir dari tatap maya. Tatap mukanya sudah tidak ada lagi, tapi tatap muka dimanapun, ketemu dimanapun dan kapanpun, mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi. Kalau saya tadi memberikan kesan, saya ingin memberikan pesan yang bukan pesan apa-apa, intinya kita sudah berteman, kita sudah bersahabat, jangan sombong, ketemu dimanapun, kapanpun, kita saling menyapa dan kita bisa bercengkrama, bersendagurau seperti kemarin di kegiatan luring. Mudah-mudahan itu bisa terjadi lagi. Amin. Dan terakhir, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, sehat-sehat. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Foto, mau foto ya? Bukan foto terakhir, jangan foto terakhir ya. Foto on cam, euy. Ya, ayo ke foto on cam, Kak. Sudah.